Ya, selamat pagi. Assalamualaikum Sobat Harleng. Kali ini saya berada di Geopark Natuna. Saya ingin sedikit berbagi mengenai proses perizinan yang kami lakukan. Kali ini saya akan menyampaikan sharing tentang uh, persetujuan lingkungan atau izin lingkungan. Persetujuan lingkungan hidup, dasar hukumnya adalah di Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup. Bentar, ada drone. Lingkungan hidup itu pertama penanggung jawab kegiatan atau siapapun lah yang ingin mengurus persetujuan lingkungan hidup, dulu dikenal dengan izin lingkungan, banyak mengenalnya sebagai analisa mengenai dampak lingkungan hidup. Kemudian dilakukan evaluasi, terus kemudian setelah keluar evaluasi, kemudian ditetapkan pengajuannya ini, pengajuan persetujuan lingkungannya ini masuk kategori apakah AMDAL, apakah UKL, UPL, atau hanya cukup SPPL. Setelah mendapatkan penetapan, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian lokasi dengan tata ruang. Kemudian baru berlanjut kepada penyusunan AMDAL. Tahapan berikutnya adalah setelah dokumen AMDAL diajukan oleh tadi penanggung jawab kegiatan, kemudian dokumen tersebut akan dilakukan uji kelayakan ya. Uji kelayakan ini dengan melibatkan masyarakat. Diawali dengan pengumuman rencana usaha atau rencana kegiatan, terus kemudian dilakukan konsultasi publik di satu forum yang hadir juga tim uji kelayakan. Ketika dinyatakan oke, ini layak, kemudian lanjut berikutnya ke tahapan penyusunan kerangka acuan AMDAL. Tahapan berikutnya berupa kerangka acuan spesifik yang disusun sesuai lampiran 2 diajukan, kemudian dia masuk secara sistem ke sistem informasi dokumen lingkungan hidup, dan kemudian akan diuji oleh tim uji kelayakan, dan ketika dinyatakan atau diberikan persetujuan, kemudian dilakukan pemberian BA pemeriksaan kerangka acuan. Jadi kerangka acuan tadi ketika sudah masuk ke sistem informasi dokumen lingkungan hidup, mendapat persetujuan, kemudian diberikan berita acara pemeriksaan kerangka acuan. Kemudian selanjutnya keluarlah dokumen AMDAL, terus dan juga keluar dokumen RKL RPL. Jadi AMDAL tadi isinya selain dari dokumen AMDAL-nya, itu juga ada dokumen ANDAL dan juga ada dokumen RKL RPL. Rencana pengelolaan lingkungan, rekomendasi hasil uji kelayakan ini cukup penting ya. Dan inilah merupakan tahapan yang cukup krusial dalam pengurusan dokumen persetujuan lingkungan, karena ketika AMDAL yang telah diperbaiki tadi kemudian dilakukan uji kelayakan, terus kemudian diberikan rekomendasi hasil uji kelayakannya. Ketika rekomendasinya bahwa ini sesuai dengan persyaratan persetujuan lingkungan hidup, maka dia lanjut. Ketika dia mendapatkan kelayakan lingkungan hidup, dia lanjut untuk menjadi persetujuan lingkungan. Tapi ketika sebaliknya memperoleh kesimpulan ketidaklayakan lingkungan hidup, ya akan dikembalikan kepada penanggung jawab kegiatan atau yang mengajukan dokumen AMDAL tersebut, dan flow-nya diulangi dari awal lagi.
Ya, demikian teman-teman yang bisa kami sharing mengenai persetujuan lingkungan hidup sesuai PP 22 tahun 2021 mengenai penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang juga telah didetailkan di dalam Peraturan Menteri LHK nomor 26 tahun 2018. Demikian, terima kasih.